menurut saya ya, kesiapan anak muda untuk new normal, itu yang pertama kita harus menerapkan seluruh protokol kesehatan. Jadi kita harus menjadi sumber edukasi bagi sekitar kita. Kalau anak muda itu kan sistemnya dia idealis dan kritis, jadi kita harus gotong royong mandiri, bersumber dengan sumber-sumber ilmiah untuk mengedukasi sekitar kita dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kedua, jauhi narasi negatif, sebarkan narasi positif, jauhi provokasi. Ketiga, tetap terapkan protokol kesehatan di setiap aspek kehidupan, mau cuci tangan dan kawan-kawannya. Keempat, jadilah lilin di antara kegelapan. Jangan kalian berdiam diri dan termakan hasutan di media sosial dan mengaburkan fakta dari sekitarnya, malah kalian memicu ke konflik horizontal. Anak muda di sini dituntut untuk berpikir kritis dan mengubah sekitarnya. Kalau sekitarnya ada yang salah, ya kalian ubah. Kalau saya seperti itu. Dan untuk adaptasi gaya baru atau disebut new normal, Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa sistemnya ini kembali seperti otonomi daerah. Jadi tergantung dari evaluasi para kepala daerah setingkat wali kota dan bupati, lalu dikerjasamakan dengan dinas kesehatan setempat, dicek kalau grafiknya menurun baru bisa AKP. Nah di Jakarta sendiri grafiknya itu udah decline, yang naik sekarang Jawa Timur. Jadi oleh karena itu, tadi saya sudah share-nya slide-nya PowerPoint-nya Pak Anies, itu untuk yang Jakarta, dia udah decline, dan mereka Pak Anies akan mengadakan per Juli itu PSBB masa transisi tahap 2. Nah bisa dicek tuh di slide saya. Slide yang saya share maksudnya di Instagram. Jadi kalau edukasi kan saya udah bilang, kalian tetap harus sebarkan narasi positif dan berpegang pada pedoman-pedoman yang sudah dikeluarkan oleh gugus tugas percepatan nasional dan Kementerian Kesehatan melalui divisi promosi kesehatan. Jangan keluar dari edukasi tersebut. Dan jangan kalian malah asal percaya info-info nggak benar, teori konspirasi lah, teori apalah itu. Kalau nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya jangan dipercaya. Jauhi provokasi aja, itu yang saya bilang. Sebarkan provokasi itu yang diinginkan oleh provokator karena terjadinya konflik horizontal antara nakes dan rakyat atau sesama rakyat karena pro dan kontra. Dan kita harus belajar mengenai respect pendapat orang lain. Kalau ada yang pro ya udah. Misalkan ada orang yang percaya tentang konspirasi, ya wes itu hak dia. Yang penting kita udah berusaha baik untuk mengedukasi. Perkara mereka kontra apa enggak itu urusan dia. Yang penting at least kita. Tantangan kita anak muda itu adalah satu, kita cari kerja susah, cari uang susah, dan literasi kita terbatas. Otomatis kita sebelum edukasi harus banyak membaca. Dan ingat, anak muda terutama mahasiswa itu harus di belakang rakyat. Jadi suara rakyat harus kita wakilkan. Berpikirlah kritis, tapi juga realistis. Saya sih jujur aja melaksanakan normal baru kalau misalkan daerah tersebut udah green atau yellow. Kalau misalkan kalian emang daerah merah tapi udah melaksanakan normal baru, ya kalian tanyakan aja ke instansi terkait, dinas kesehatan atau juru bicara pemerintah setempat. Jadi kalau kalian mengedukasi orang tua tuh tekniknya khusus, harus pelan-pelan. Jangan menggunakan bahasa yang susah, jangan menggunakan nada ancaman, dan tetap mengedepankan tata krama dan hukum. Ya, nah kalau kalian mau edukasi, misalkan daerah kalian, edukasilah dari sekitar kalian dulu. Nah kalau urusan kafe itu urusan relawan, nakes, dan urusan Satpol PP. Karena kan itu tentu punya dasar hukum. Kalau kalian anak muda, kalian bisa edukasi dari setingkat RT, RW, dan keluarga kalian, sekitar kalian. Menggunakan OKP dan organisasi kepemudaan. Masyarakat yang bersepeda. Jadi gini, kalau bersepeda itu bagus untuk meningkatkan fisik. Habis itu meningkatkan kemampuan imun kita dengan cara kemampuan tubuh kita. Nah, tapi yang paling bagus kalau kalian olahraga, jangan sampai kalian malah gerombol. Kalau kalian gerombol itu sama aja meningkatkan klaster baru.
ini yang masalahnya subjektif. Kalau kita sebagai orang edukasi, ya kita edukasi dengan ranah yang kebenaran. Tapi kalau kita memaksakan kan anak muda itu jujur mereka gampang bosan, maka kita edukasinya pelan-pelan. Makanya saya bilang kan emang kita tuh kalau di sini tuh 3 bulan di rumah itu rata-rata anak muda sulit untuk menerima. Makanya edukasi harus pelan-pelan dan kalau bisa kalian bekerja sama dengan relawan setempat. Kalau harapan saya ya kalian tetap jadi lilin di tengah kegelapan, jangan menerangi tempat yang udah terang. Kalau kalian menerangi tempat yang udah terang nggak ada gunanya, terangi tempat yang gelap. Terangi tempat-tempat yang emang butuh edukasi, bantu tempat-tempat yang emang butuh pertolongan. Oke. Jadi kalau buat teman-teman semua yang nonton hari ini ada 600 orang, saya mengucapkan terima kasih. Tanya jawabnya asik, saya lebih suka kayak gini. Jadi kalian pertama saya jawab satu-satu. Saya harus izin dulu nih, harus menyelesaikan rapat dengan para tim dokter dan para relawan juga dan mengurus donasi juga. Dan semoga aja kalian tetaplah jadi lilin di kegelapan, tetap edukasi sekitar kalian, jangan pernah menyerah. Jauhi provokasi dan narasi negatif, sebarkan terus narasi positif. Jangan lupa berdonasi lewat link yang sudah disebar oleh teman-teman sekalian. Itu dari saya. Kalau lebih kurangnya saya minta maaf.